Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan mempresentasikan tugas UTS atau proyek UTS kami dari matkul PPO, yaitu dengan judul aplikasi Laundry Group. Next. Berikut adalah anggota kelompok kami yang telah menyelesaikan proyek, yaitu Saya Kevin Purbandara Aji dengan NIM 2205121479. Saya Andini Pramesti dengan NIM 2205121492. Saya adalah Pradita Karisma Putri dengan NIM 2205121409. Saya Davin Putra Febriansyah dengan NIM 220512141107. Saya Muhammad Gensar Ahmad dengan NIM 220512141111. Yang pertama, latar belakang masalah. Dalam era digital seperti ini, teknologi informasi telah mengubah banyak aspek kehidupan sehari-hari termasuk dalam industri layanan seperti bisnis laundry. Seiring dengan perkembangan teknologi, pelanggan semakin mencari cara yang efisien dan nyaman untuk mengakses layanan laundry. Banyaknya tuntutan di era modernisasi ini yang akan membuat perubahan besar dalam perilaku konsumen dan tuntutan pelanggan terhadap layanan laundry. Untuk itu, dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan, dibuat sebuah aplikasi laundry online yang praktis, mudah, dan digunakan dan efisien. Next. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat rumusan masalah yang akan dibahas di antaranya. Yang pertama, bagaimana mengembangkan aplikasi laundry yang bisa memberikan layanan laundry kepada pengguna yang lebih efektif dan efisien. Yang kedua, bagaimana melakukan analisis kebutuhan dan fungsionalitas aplikasi laundry. Yang ketiga, bagaimana menerapkan metode Agile Development pada proses pengembangan aplikasi laundry. Yang keempat, bagaimana menerapkan dan merancang aplikasi laundry menggunakan diagram UML. Yang kelima, bagaimana menerapkan Java OOP pada aplikasi laundry. Yang keenam, bagaimana merancang GUI menggunakan IDE IntelliJ pada aplikasi laundry. Tujuan dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut. 1. Mengembangkan aplikasi laundry yang bisa memberikan layanan laundry yang lebih efektif dan efisien. 2. Melakukan analisis kebutuhan dan fungsionalitas aplikasi laundry. 3. Menerapkan metode Agile Development pada proses pengembangan aplikasi laundry. 4. Menerapkan dan merancang aplikasi laundry dengan menggunakan diagram UML. 5. Menerapkan Java OOP pada aplikasi laundry. 6. Merancang GUI menggunakan IDE IntelliJ pada aplikasi laundry. Next. Manfaat dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut. Memberikan kemudahan bagi semua kalangan untuk melakukan laundry secara online dengan cara pakaian yang ingin dicuci dapat diambil oleh kurir. Pembayaran juga dapat dilakukan dengan e-money. Menghemat waktu pengguna karena pengguna tidak perlu mengantar dan mengambil laundry-nya yang dimiliki ke tempat laundry secara langsung. Memberikan akses kepada pengguna yang ingin mencuci pakaian atau barang yang dimiliki. Memudahkan penulis dalam merancang aplikasi laundry dengan menggunakan use case diagram, class diagram, sequence diagram, activity diagram, state machine diagram, dan component diagram. Memberikan kemudahan untuk pengguna dalam memilih jenis pencucian yang diinginkan, memberikan tampilan desain yang menarik dan konsisten dengan kode yang lebih terstruktur dan integrasi dengan database. Next. Batasan masalah. Batasan masalah dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut. 1. Aplikasi Laundry Go tidak dapat diterapkan langsung di smartphone dengan sistem operasi Android ataupun iOS karena tidak memiliki file instalasi. 2. Aplikasi Laundry Go menggunakan metode Agile Development dalam script framework sebagai metode pengembangan. 3. Aplikasi Laundry Go menggunakan aplikasi IDE IntelliJ yang metode penggunaannya dengan kode dan database. Next.
Selanjutnya, pengertian laundry. Laundry adalah usaha yang bergerak di bidang jasa mencuci dan menyetrika baju. Laundry kiloan adalah laundry dengan sistem pembayaran berdasarkan berat material yang dilayani. Proses pencucian pakaian pada industri rumah tangga laundry meliputi beberapa tahapan. Selain itu, higien lingkungan kerja juga penting dalam usaha laundry. Pengguna jasa laundry juga turut bertanggung jawab akan pakaian yang dilaundrykan. Terakhir, telah dilakukan penelitian sebelumnya tentang pelayanan manajemen usaha laundry dengan tujuan untuk mempermudah pengoperasian usaha laundry. Next. Selanjutnya, UML atau Unified Modeling Language. UML atau Unified Modeling Language adalah suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. UML juga dapat didefinisikan sebagai suatu bahasa standar visualisasi perancangan dan pendokumentasian sistem atau dikenal dengan bahasa standar penulisan blueprint sebuah perangkat lunak. Next. Selanjutnya, bahasa pemrograman Java merupakan salah satu bahasa pemrograman yang banyak digunakan di dunia saat ini. Pada pemrograman Java ini memiliki beberapa konsep penting antara lain. Yang pertama, portabilitas, yaitu bahasa Java digunakan untuk menjalankan program pada berbagai platform tanpa memodifikasi kode secara signifikan. Selanjutnya, perpustakaan GUI. Java mempunyai perpustakaan GUI termasuk JavaFX dan Swing yang digunakan untuk membuat antarmuka yang menarik dan interaktif. Hal tersebut berguna dalam pengembangan aplikasi laundry dengan tampilan yang ramah user. Selanjutnya yang terakhir adalah keamanan. Java mempunyai sistem keamanan yang baik sehingga menjadikan Java pilihan yang tepat untuk mengembangkan aplikasi yang memerlukan tingkat keamanan tinggi. Next. Selanjutnya yaitu IntelliJ IDEA. Pengertian IntelliJ IDEA adalah sebuah IDE yang dikembangkan oleh JetBrains. IntelliJ IDEA tersedia dalam dua versi, yaitu versi Community Edition dengan lisensi Apache 2 licensed yang bisa kita gunakan secara gratis, dan versi Ultimate Edition untuk penggunaan komersial. IDE yang ditulis dengan Java dan Kotlin ini dirilis versi pertamanya pada Januari 2011 dan langsung menjadi IDE pertama untuk pengembangan aplikasi berbasis Java. Ia mendukung navigasi kode tingkat lanjut dan kemampuan refactoring yang saling terintegrasi. Pada umumnya, sebuah IDE menyediakan beberapa fitur seperti text editor yang akan kita gunakan untuk menulis kode, tools untuk mengotomatisasi prosedur dari program yang kita buat, dan juga debugger yang akan membantu kita mendeteksi dan memperbaiki kesalahan yang terdapat pada program. Next. Selanjutnya, fitur yang ada pada IntelliJ IDEA. Selain beberapa fitur yang sudah disebutkan, IntelliJ IDEA hadir dengan fitur-fitur mumpuni lainnya yang dapat membantu kita menyelesaikan program yang sedang kita kembangkan dengan cepat. Yang pertama ada Intelligent Code Editor, 2 Bultus, 3 Decompiler, 4 Shortcut. Next. Selanjutnya GUI atau Graphical User Interface. Pengertian GUI. Graphical User Interface atau antarmuka grafis merupakan sistem komponen visual interaktif yang digunakan dalam perangkat lunak. Komputer, smartphone, dan berbagai perangkat elektronik lainnya. GUI menampilkan objek yang menyampaikan informasi dan mewakili tindakan yang dapat diambil oleh pengguna. Objek-objek tersebut berupa warna, ukuran, atau visibilitas saat pengguna melakukan interaksi seperti mengkliknya. GUI pertama kali dikembangkan pada 1981 oleh Alan Kay, Douglas Engelbart, dan sekelompok peneliti lainnya di Xerox PARC. Kemudian pada 1983, Apple memperkenalkan komputer
bisa yang menggunakan GUI. Next. Selanjutnya adalah cara kerja GUI. GUI dipresentasikan menggunakan beberapa gambar yang disebut sebagai elemen GUI. Dengan elemen-elemen seperti Windows, icon, dan menu, komputer dapat menjalankan perintah seperti membuka, menghapus, dan memindahkan file. Sistem operasi GUI tidak hanya bisa dijalankan menggunakan mouse, akan tetapi juga bisa dijalankan menggunakan pintasan keyboard. Misalnya, jika Anda ingin menampilkan Windows dalam laptop, maka akan memencet pintasan keyboard yang memiliki logo Windows. Anda bisa menampilkan Windows tanpa menggunakan mouse. Selanjutnya, contoh GUI. Terdapat beberapa elemen GUI yang dapat digunakan pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat lunak. Berikut beberapa contoh GUI. Yang pertama, button. Yang kedua, dialog box. Yang ketiga, icon. Keempat, menu. Kelima, menu bar. Keenam, ribbon. Ketujuh, tab. 8, toolbar. 9, Windows. Selanjutnya ada Agile Development. Pengertian dari Agile Development. Pengertian dari Agile Development. Metode Agile adalah sebuah metodologi dalam pengembangan software yang didasarkan pada proses pengerjaan berulang, yang terdiri dari aturan dan solusi yang sudah disepakati. Metode ini juga melakukan dengan sistem kolaborasi antar tim secara terstruktur dan terorganisir. Metode Agile sangat cocok untuk proyek jangka pendek, dikarenakan metode ini akan sangat mudah beradaptasi apabila terjadi perubahan dalam suatu proyek. Dalam Agile Development, nilai terpentingnya terdapat pada tim yang bisa memutuskan suatu hal yang cepat dan tepat. Keputusan yang diambil tidak hanya cepat dari segi waktu, namun juga memiliki kualitas prediksi yang baik, sehingga keputusan tersebut akan mengatasi permasalahan yang ada tanpa menimbulkan masalah baru. Selanjutnya yaitu tahapan Agile Development. Yang pertama adalah perencanaan. Pada langkah ini, tim pengembang dan klien merancang apa saja yang dibutuhkan dalam software yang akan dibuat. Yang kedua, implementasi. Pada tahap ini, tim melakukan atau membuat kode pada software. Yang ketiga, tes perangkat lunak. Pada tahap ini, software yang sudah jadi akan dicek jika terdapat bug dapat langsung diperbaiki agar kualitas tetap terjaga. Yang keempat, dokumentasi. Pada tahap ini dilakukan ketika tes software telah selesai dan dilanjutkan dengan dokumentasi untuk pemeliharaan berikutnya. Yang kelima, deployment. Pada tahap ini dilakukan untuk menjamin kualitas software. Jika sudah memenuhi syarat, maka siap untuk dikembangkan. Yang keenam, pemeliharaan. Pada tahap ini tujuannya agar tidak ada bug pada software sehingga kualitas software selalu terjaga. Next. Jenis-jenis metode Agile Development. Yang pertama, metode Scrum. Yang kedua, metode Scaled Agile Framework. Yang ketiga, metode Lean Software Development. Yang keempat, metode Kanban. Yang kelima, Extreme Programming atau XP. Yang keenam, metode Crystal. Yang ketujuh, Dynamic Systems Development Method. Yang kedelapan, Feature Driven Development. Next. Penelitian terdahulu. Berikut adalah penelitian terdahulu terkait yang mempunyai keterkaitan dengan topik yang akan dibuat, antara lain Hendrawan Analis 2020 melakukan topik penelitian dengan judul aplikasi sistem manajemen laundry berbasis web. Dalam penelitian ini memberikan hasil aplikasi, yaitu memberikan suatu kemudahan dalam melakukan pengelolaan data laundry serta dalam aplikasinya dapat membuat laporan hasil transaksi yang telah dilakukan. Yang kedua, Osen dan Manik 2019 melakukan topik penelitian dengan judul aplikasi pelayanan jasa pada laundry berbasis Android untuk meningkatkan pelayanan di bisnis laundry pos.
Dalam penelitian ini memberikan hasil aplikasi, yaitu aplikasi meningkatkan pelayanan jasa dan pada bisnis laundry yang bertujuan agar dapat memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi dengan menggunakan Android. Yang ketiga, Latifah, Fitri, dan Wijayanti 2019 melakukan topik penelitian dengan judul aplikasi pengelolaan data dan pelayanan jasa laundry online. Dalam penelitian berikut memberikan hasil aplikasi, yaitu aplikasi dapat membantu pihak laundry untuk memberikan pelayanan pelanggan dengan cepat dan efektif. Next. Berikutnya adalah fungsionalitas awal. Fungsionalitas utama dalam aplikasi laundry ini adalah kemampuan user untuk mencuci pakaian atau barang lainnya. Pengguna dapat menentukan jenis cucian yang diinginkan dan dibutuhkan dengan cepat dan serta efisien. 2. Kemudahan pengguna. Aplikasi yang baik adalah aplikasi yang menyediakan tampilan user interface dan user experience yang friendly tentunya mudah digunakan oleh pengguna baru maupun staf yang bekerja di dalamnya. Dan kemudian dalam pemakaian aplikasi ataupun fitur yang ada di dalamnya dan mempercepat waktu adaptasi terhadap aplikasi itu sendiri dan penggunaan secara efektif. 3. Relevansi fitur. Fitur dalam aplikasi perpustakaan harus relevan dengan kebutuhan user yang beragam. Fitur yang ada di dalamnya harus relevan sesuai tujuan utama, yaitu pengguna dapat mengakses permasalahan jasa laundry dengan cepat dan efektif. Pengguna dapat memilih jenis cucian yang diinginkan dan pengguna dapat mencetak nota. Fitur pada aplikasi relevan dengan bertujuan penggunaan, maka aplikasi laundry dapat memberikan pengalaman yang lebih baik dan memenuhi tujuan inti laundry. Next. Analisa sistem. 1. Skenario teknik analis kebutuhan dengan survei kuesioner. Identifikasi pemangku kepentingan. Dalam rangka ini perlu mengidentifikasi siapa yang terlibat dalam penggunaan aplikasi laundryku, seperti pelanggan, pemilik laundry, dan admin. Buat kuesioner. Pada langkah ini akan membuat kuesioner dengan pertanyaan yang dirancang untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, seperti mencakup pengalaman sebelumnya, masukan, dan harapan. Pilih sampel responden. Pada langkah ini menentukan sampel perwakilan kelompok pengguna. Dalam pemilihan aplikasi ini diharapkan menciptakan keragaman pengguna serta pemangku kepentingan aplikasi laundryku. Distribusi kuesioner. Kuesioner yang telah dibuat akan didistribusikan ke responden dengan metode yang sesuai. Pengumpulan data, pengumpulan pengguna dan pemangku kepentingan mengisi kuesioner dengan jawaban mereka. Setelah itu data dikumpulkan. Next. Analisis data. Analisis data ini digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Validasi dan verifikasi. Pada tahap ini hasil kuesioner akan diperiksa untuk memastikan kejelasan dan akurasi data yang terkumpul. Dokumentasi hasil. Pada tahap ini hasil dan kuesioner akan didokumentasikan dengan nantinya penting dan dalam pengembangan dan perbaikan aplikasi laundryku. Pengambilan keputusan pada tahap ini dilakukan mengambil keputusan dengan menggunakan hasil kuesioner tadi. Keputusan diambil berkaitan rencana pengembangan aplikasi laundryku. Negosiasi hasil-hasil yang diperoleh akan dikomunikasikan kepada anggota terbaik sehingga semua pengguna pemahaman yang sama tentang kebutuhan. Iterasi. Jika perlu, proses survei kuesioner diulang dalam tahap pengembangan yang berbeda untuk memastikan kebutuhan telah teridentifikasi dan terus terpenuhi seiring berjalannya waktu. Next. Selanjutnya yang kedua, skenario teknik analisis kebutuhan dengan wawancara. Yang pertama, persiapan wawancara. Mengidentifikasi siapa saja yang akan diwawancarai seperti pelanggan laundry, pemilik bisnis laundry, dan staf laundry. Merencanakan tujuan wawancara dan mempersiapkan pertanyaan seperti pengalaman pengguna, masalah, harapan. Selanjutnya, menentukan jadwal wawancara dengan responden. Yang kedua, pelaksanaan wawancara. Wawancara dilakukan sesuai jadwal dan pertanyaan diajukan kepada responden dengan jelas dan memberikan kesempatan berbicara. Yang ketiga, catat informasi. Setelah wawancara selesai, catat informasi relevan yang diterima. Selanjutnya, validasi dan klarifikasi. Pada tahap ini, catatan akan diperiksa ulang untuk memastikan kejelasan dan akurasi informasi. Next. Yang kelima, analisis data. Pada tahap ini, data akan dianalisis dengan cermat. Analisis data ini digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Yang keenam, dokumentasi
hasil. Pada tahap ini, hasil dan wawancara akan didokumentasi secara rinci yang nantinya penting dalam pengembangan dan perbaikan aplikasi Laundrygo. Yang ketujuh, komunikasi hasil. Hasil yang diperoleh akan dikomunikasikan kepada anggota tim proyek sehingga semua mempunyai pemahaman yang sama tentang kebutuhan. Yang ke-8, pengambilan keputusan. Hasil wawancara ini untuk pengambilan keputusan terkait perancangan dan pengembangan aplikasi Laundrygo seperti keputusan untuk pembuatan fitur baru, perbaikan, dan lain-lain. Yang ke-9, iterasi. Jika perlu, proses wawancara diulang dalam tahap pengembangan yang berbeda untuk memastikan kebutuhan telah teridentifikasi dan terus terpenuhi seiring berjalannya waktu. Next. Yang ketiga, skenario teknik analisis kebutuhan dengan observasi. Yang pertama, persiapan observasi. Pada tahap ini, tim akan mengidentifikasi lokasi yang akan diamati dan merencanakan tujuan observasi. Yang kedua, observasi langsung. Pada tahap ini, observasi dilakukan secara langsung di lokasi yang telah ditentukan dan mengamati fitur-fitur apa saja yang harus dibuat dalam pembuatan aplikasi Laundrygo. Tidak ganggu. Pada tahap ini, observasi tidak melakukan atau mengubah perilaku yang sedang diamati. Selanjutnya, catat informasi pada saat observasi. Catat informasi yang penting seperti masalah yang mungkin akan muncul. Selanjutnya, buat pertanyaan. Pada langkah ini dilakukan setelah observasi selesai dengan membuat pertanyaan yang akan diajukan dan oleh orang yang diamati untuk memperdalam pemahaman. Selanjutnya, analisis data. Pada tahap ini, data yang diperoleh akan dianalisis dan digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Selanjutnya, dokumentasi hasil. Hasil dari observasi akan didokumentasikan dengan jelas. Selanjutnya, komunikasi hasil. Hasil yang diperoleh saat observasi akan dikomunikasikan kepada anggota tim proyek sehingga semua mempunyai pemahaman tentang kebutuhan. Selanjutnya, pengambilan keputusan. Kemudian evaluasi hasil dan iterasi. Next. Keempat, skenario teknik analisis kebutuhan dengan analisis dokumen. Pertama, identifikasi dokumen yang relevan, pengumpulan dokumen yang untuk mengidentifikasi dokumen, kemudian analisis dokumen dengan cermat dan mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan kebutuhan pengguna, kemudian identifikasi kesenjangan atau gap analysis. Next. Validasi dengan pemangku kepentingan, kemudian dokumentasi hasil dengan jelas dan komunikasi hasil kepada anggota tim proyek, kemudian pengambilan keputusan dan iterasi. Next. Selanjutnya, papan Kanban pada Trello. Next. Berikut adalah tampilan papan Kanban untuk aplikasi Laundrygo. Next. Selanjutnya, tampilan sprint. Next. Yang pertama ada penerapan OOP pada aplikasi, OOP Java pada aplikasi, dan juga penerapan diagram UML dalam perancangan sistem. Next. Sprint 2, merancang fitur registrasi, merancang fitur login dan logout, merancang fitur pemesanan. Next. Untuk sprint ketiga, merancang fitur riwayat pemesanan, merancang fitur cetak nota, merancang tampilan database untuk register user, dan merancang tampilan database untuk order pelanggan. Next. Selanjutnya, implementasi sistem. Yang pertama, use case diagram. Menggambarkan interaksi antara sistem dan penggunanya. Fokus pada fungsionalitas yang akan disediakan oleh sistem. Pada diagram use case di atas, user dapat membuat pesanan, dilihat dari pesanan, membatalkan pesanan, dan pembayaran pesanan, dan digunakan untuk aplikasi Laundrygo. Dan pada admin dapat mengelola pesanan dari user, menerima pesanan dari user, mengelola pembayaran, melihat riwayat transaksi yang sudah ada pada aplikasi Laundrygo.
Selanjutnya, kelas diagram. Kelas diagram di atas mengimplementasikan kelas apa saja yang ada pada aplikasi Laundry kami. Di setiap kelas yang diterapkan di dalam membuat beberapa atribut yang mempunyai tipe data masing-masing yang operasi setiap atributnya. Selanjutnya, sequence diagram menunjukkan urutan pesan dan interaksi antara objek-objek dalam aplikasi Laundry kami mulai dari tahapan awal sampai akhir. Selanjutnya, activity diagram, yaitu menggambarkan alur kerja atau aktivitas dalam sistem dengan berbagai tindakan, keputusan, dan garis aliran. Next. Selanjutnya, state machine diagram, yaitu salah satu jenis diagram UML yang berfungsi untuk menggambarkan transisi serta perubahan pada suatu objek sistem. Pada diagram state machine di atas, tahap-tahap pertama mulai dari login, buat pesanan, lalu jika pesan dilihat tidak sesuai dapat membatalkannya, dan dengan pembatalan pesan otomatis keluar dari aplikasi. Jika dilihat sesuai, maka akan berlanjut kondisional, yaitu konfirmasi pesanan. Jika pesanan tidak tersedia, maka akan selesai dan keluar aplikasi. Namun sebaliknya, jika pesanan tersedia, maka akan dilanjutkan pembayaran dan konfirmasi pembayaran, kemudian menampilkan data riwayat pemesanan. Next. Yang terakhir yaitu komponen diagram. Penjelasan pada komponen diagram menjelaskan komponen-komponen fisik atau logis di dalam sistem seperti login, pemesanan, nota, pembayaran, dan juga logout. Next. Berikut adalah hasil GUI. Nah, di sini adalah hasil GUI loginnya. Ada username, password. Kemudian apabila sudah memasukkan username password akan muncul umpan balik login berhasil. Next. Next. GUI register. Kemudian di sini akan ada username dan password. Di sini apabila belum pernah melakukan login maka harus melakukan register terlebih dahulu. Mungkin akan muncul umpan balik pendaftaran berhasil. Next. Di sini adalah GUI pemesanan. Pada GUI pemesanan ada tampilan nama pelanggan, alamat pelanggan, jenis cucian, berat pakaian dengan kilogram, dan biaya laundry. Apabila sudah mengisi seluruhnya, maka akan memetik simpan pesanan. Next. Kemudian di sini ada GUI reset. Nah, di GUI reset ini nanti bisa menambahkan pesanan yang lain seperti nama pelanggan, alamat pelanggan, jenis cucian, berat pakaian dengan kilogram, dan biaya laundry-nya. Next. Kemudian ada GUI riwayat pesanan. Di sini ada riwayat pesanan yang telah dilakukan pada sebelumnya dengan ada isian nama, alamat, jenis cucian, berat, biaya, tanggal pesanan, dan tanggal selesai. Next. Kemudian di sini ada GUI cetak nota. Pada cetak nota di sini akan muncul nama, alamat, jenis, berat, biaya, tanggal pesanan, dan tanggal selesai. Kemudian bisa dicetak nota. Next. Pada gambar ini adalah GUI logout. Nah, di sini bisa melakukan logout, maka akan keluar dari aplikasi tersebut dan akan muncul umpan balik apakah Anda yakin ingin keluar, maka ketik yes. Next. Di sini ada database tabel admin user. Nah, di database ini akan ada ID, username, dan password. Next. Simpulan, dalam pengembangan aplikasi Laundry Go telah dilakukan analisis kebutuhan pengguna menggunakan berbagai metode, termasuk survei kuesioner, wawancara observasi, dan analisis dokumen. Hasil dari analisis ini telah memberikan wawasan yang berharga tentang kebutuhan pengguna, ekspektasi, dan masalah yang perlu diatasi. Berdasarkan analisis ini, beberapa fungsionalitas utama telah diidentifikasi seperti kemampuan pengguna untuk mencuci pakaian atau barang
yang lainnya, kemudahan pengguna dan relevansi fitur dalam aplikasi. Saran dalam pengembangan aplikasi Laundry Go, pastikan untuk memprioritaskan kebutuhan pengguna dan memastikan bahwa fungsionalitas yang ada sesuai dengan ekspektasi mereka. Pertimbangkan untuk memperhatikan kemudahan pengguna aplikasi dengan mengoptimalkan user interface atau UI dan user experience atau UX agar pengguna dapat dengan mudah beradaptasi dengan aplikasi, selalu terbuka terhadap umpan balik dari pengguna dan pemangku kepentingan. Berikut daftar pustaka. Next. Sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat tutur kata ataupun pemaparan informasi yang kurang, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.